Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Masari dari kelas B, jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan langsung cara penggunaan dari Microsoft Office Excel. Langsung saja. Nah, apa itu sih Microsoft Excel? Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja atau spreadsheet yang diciptakan dan juga didistribusikan oleh Microsoft Corporation kepada sistem operasi Windows dan juga Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan juga pembuatan grafik yang baik dalam membantu pekerjaan dengan memakai strategi marketing. Nah, apa saja sih fungsi dari Excel? Fungsi Excel yang utama yaitu sebagai pengelola data angka. Kelengkapan fungsi yang terdapat pada Excel bisa digunakan untuk mengelola sebuah data dengan membuat, mengedit, dan juga menganalisa serta mengurutkan data. Excel juga difungsikan untuk menyelesaikan masalah aritmatika dan statistika berupa logika dan juga perhitungan matematika. Nah, apa aja sih kelebihan dari Excel? Kelebihan dari Excel itu yang pertama dapat digunakan di berbagai operasi sistem komputer. Kemudian tampilannya itu mudah dan juga nyaman digunakan. Dapat membaca file ekstensi format, sangat membantu berbagai jenis pekerjaan dalam mengelola dan juga membuat laporan data angka. Yang terakhir selalu diperbarui untuk meningkatkan kemampuan mengelola angka. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari Excel. Yang pertama, program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Yang kedua, akses fungsi program itu terbatas. Yang ketiga, jumlah baris sel itu banyak, tetapi terbatas juga. Kemudian ada pada versi terbarunya, membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Dan terakhir, dokumen yang dihasilkan itu kurang stabil pada setiap versinya. Nah, adapun macam-macam diagram di Microsoft Excel yang digunakan juga pada praktikum ini, yaitu yang pertama, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, diagram axis setter, dan juga grafik analisis regresi dan korelasi. Nah, selain dari diagram-diagram ini, kita juga menggunakan rumus untuk mencari total dan juga rata-rata, serta rumus Sujana dan juga rumus dari Wijaya dapat dilihat pada layar monitor. Nah, baiklah langsung saja mungkin untuk praktik langsung penggunaan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu kita membuat diagram batang terlebih dahulu. Untuk membuat diagram batang itu sendiri, kita harus memblok semua data yang kita buat sendiri. Nah, di sini saya menggunakan data dari jumlah produksi ikan gurame per bulan. Jika sudah diblok, kita pergi ke insert, lalu kita klik kolom. Nah, di sini dapat dilihat pada layar. Di sini terdapat pilihan diagram batang, tetapi saya memilih yang pertama. Nah, di sini sudah muncul diagram batang dari hasil data yang sudah kita input. Kemudian kita pergi ke desain untuk lebih jelasnya lagi. Nah, seperti ini. Untuk tema yang mau kita gunakan atau untuk warna dan juga bentuk dari diagram batang yang ingin kita gunakan agar lebih bagus kelihatannya, kita pergi ke desain, lalu kita klik card style, dan kemudian kita pilih diagram mana yang ingin kita gunakan dan warna apa, seperti itu. Nah, untuk card style ini kita bisa mengubahnya dengan judul dari data yang kita miliki. Jumlah produksi ikan gurame per bulan. Nah, seperti ini. Selain itu, selain diagram batang, kita juga dapat membuat diagram lingkaran. Nah, dari diagram lingkaran tersebut, sama halnya dengan data yang sudah kita buat pada sheet pertama tadi, kita pergi ke insert, kemudian kita pilih diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran di sini beragam, saya memilih yang pertama kali.
Ini kita coba lagi. Kita klik insert, lalu kita klik ini. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kita ingin diagram batang itu nilainya lengkap dan bisa membaca lebih jelas dari diagram lingkaran yang kita buat, kita pergi ke desain, kemudian kita klik Start Layout. Kemudian kita klik yang ada presentasinya. Oke, sekarang sudah terlihat bagaimana presentase dari data yang sudah kita input. Kemudian saya akan memilih bentuk diagram yang seperti ini. Oke. Selain diagram lingkaran ini, ada juga kita membuat diagram garis. Nah, diagram garis ini sama seperti halnya kedua si tadi. Yang pertama kita blok terlebih dahulu data yang sudah kita input, kemudian pergi ke insert, lalu kita klik line. Nah, line di sini kan banyak, jadi saya memilih yang pertama saja. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa memilih di desain, lalu klik Start Layout. Saya milih yang ini saja, karena ini lengkap, dan saya akan mengubah tampilannya. Ini tampilannya itu seperti ini, biar lebih nampak lebih jelas. Kemudian untuk start title-nya bisa kita ubah dengan judul jumlah produksi ikan gurame. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya lanjut. Di sini kita akan membuat diagram XY scatter. Nah, untuk diagram XY scatter itu sendiri, sama seperti halnya tadi, kita memerlukan data. Nah, data di sini saya menginputnya ada dua data. Yang pertama data jumlah produksi dan juga jumlah benih. Sama halnya seperti tadi, tetapi bulannya tidak usah di blok. Saya hanya memblok jumlah produksi dan juga benih saja. Kemudian kita klik insert, lalu kita klik ini, scatter, lalu kita klik ini. Nah, untuk scatternya sudah terlihat, tetapi mungkin belum lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwasanya rata-rata dari data yang kita input ini adalah 16,31. Nah, kemudian jika kita ingin lebih lengkapnya lagi, kita pergi ke desain, kemudian kita pilih. Nah, kita pilih XY scatter yang memiliki fungsi. Nah, dari data tersebut dapat dilihat fungsi dari datanya yang kita dapatkan, yaitu Y sama dengan X ditambah 15 dan R kuadrat sama dengan 1. Nah, dari XY scatter ini dapat dilihat juga ada XY title, berarti kita membuat judul dari jumlah benih, dan sebelah sini judul dari jumlah produksi. Oke, selanjutnya selain dari diagram scatter, kita juga membuat dan juga menghitung bagaimana sih menghitung rata-rata dan juga standar deviasi dari sebuah data. Nah, untuk datanya sendiri saya sudah membuatnya, yaitu mengenai pertumbuhan tanaman bakal di tempat yang berbeda. Nah, untuk rata-rata sendiri memiliki rumus sama dengan Alfred
kita blok saja. Nah, jadi untuk rata-ratanya ini akan muncul sendirinya, dengan sendirinya. Kemudian sama halnya juga seperti itu, sama dengan oke. Kita blok, lalu kita enter. Nah, kemudian jika ingin memudahkan, kita langsung tarik saja ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk standar deviasi dengan rumus sama dengan STD. Untuk standar deviasi sama seperti rata-rata, hanya kita blok saja, kemudian kita klik enter. Begitu juga seterusnya. Untuk mempercepat, saya tarik saja seperti halnya tadi. Nah, kemudian inilah standar deviasi dan juga rata-rata yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya ada rumus yang akan kita gunakan lagi, yaitu rumus Sujana dan juga Wijaya. Sebelum kita menggunakan rumus Sujana dan juga Wijaya ini, terlebih dahulu kita harus mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Nah, untuk data yang saya ambil ini merupakan data dari jumlah muatan di setiap kapal. Jadi, untuk rumus dari XY ini sama dengan kolom keberapa data kita yang ingin kita ambil, C7 pangkat 2. Kita klik enter. Nah, seperti halnya, begitu juga seterusnya kita tinggal tarik saja dan akan keluar hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian, sama halnya seperti mencari X kuadrat tadi, untuk Y kuadrat sama dengan di kolom keberapa, D7 pangkat 2. Di enter, kemudian kita tarik ke bawah saja. Nah, untuk perkalian dan untuk pemangkatan ini mungkin dapat secara manual, tetapi untuk lebih mudahnya kita tarik saja hasil dari yang pertama kali kita input. Selanjutnya, untuk perkalian XY sama dengan X tadi di kolom ke C7 dikali D7. Kita enter, kemudian kita tarik lagi. Nah, ini. Selanjutnya, untuk total dari jumlah data-data yang sudah kita ketahui ini, rumusnya itu sama dengan sum kita blok semua data, lalu kita enter. Begitu juga seterusnya, tetapi kita hanya mengambil data yang pertama, lalu kita tarik sampai ke data yang ingin kita jumlahkan selanjutnya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus seperti yang pertama tadi, sama dengan alpha. Kita blok, lalu kita enter. Nah, seperti ini data rata-rata yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita tarik
garis putih. Nah, begini kira-kira. Untuk kemudian kita masuk ke rumus sejana. Nah, rumus sejana ini memiliki rumus yaitu sigma Y dikali sigma Y itu berarti total dari jumlah Y. Sigmanya ini berada di D13. Berarti sama dengan buka kurung D13 dikali sigma X kuadrat. X kuadrat ini berada di 13 kurung dikurang dengan sigma X. Sigma X ini berada di C13 dikali dengan sigma XY. Nah, sigma XY ini berada di G13. G13 kurung dibagi dengan N. N itu jumlah total dari ini nomor kapal. Buka kurung B13 B12 dikali dengan sigma X kuadrat berada di 13, kemudian tutup kurung dikurang dengan sigma X. Sigma X berada di C13. Tutup kurung pangkat 2. Oke, lalu kita enter. Nah, untuk rumusnya ini sudah didapatkan yaitu 126.116,1918. Kemudian untuk rumus Wijaya sama halnya tetapi beda peletakannya saja, sama dengan buka kurung. Ini untuk totalnya ini dia berbeda di tempat nomor kapalnya saja. Berarti di B12 dikali dengan sigma XY. Sigma XY berada di G13 tutup kurung dikurang dengan sigma X berada di C13 dikali dengan sigma Y. Sigma Y berada di D13 dikali buka tutup kurung dibagi dengan tadi nomor kapal sampai 6, berarti B12 dikali dengan sigma X kuadrat berada di E13 tutup kurung dikurang dengan sigma X berada di C13 tutup kurung pangkat 2. Lalu kita enter. Nah, untuk rumus Wijayanya ini sendiri sudah didapatkan sebesar 3.969,511381.
Nah, selanjutnya kita masuk ke grafik regresi. Nah, dari grafik regresi ini, sama seperti halnya kita membuat diagram dari scatter tadi, kita blok terlebih dahulu data yang kita punya, lalu kita pergi ke insert, kemudian kita klik scatter, lalu kita klik, nah, kita klik ini, grafiknya, kemudian setelah mengklik grafik, kita klik fungsi dari grafik, fungsi dari grafik itu sendiri, nah, kemudian setelah itu kita pergi ke trendline. Trendline, kita klik more trendline option. Nah, kita klik linear. Setelah itu, terus, nah, kita dapat memilih desain mana yang ingin kita gunakan. Nah, kita memilih desain ini. Nah, dapat dilihat pada layar monitor bahwasanya terdapat rumus dari regresi linear ini sama seperti hanya scatter tadi, yaitu dia sama dengan X ditambah 15, R kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita pergi ke regresi eksponensial. Untuk regresi eksponensial ini sama halnya seperti regresi linear tadi, kita blok terlebih dahulu data yang kita punya, lalu kita klik insert, kemudian scatter, lalu kita klik diagram yang ingin kita gunakan. Selanjutnya, kita pilih chart layout, kemudian kita klik fungsi. Nah, sudah jelas. Kemudian kita pergi ke layout. Selanjutnya, kita pergi ke more trendline option. Kemudian kita klik eksponensial. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti ini hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya ada regresi logaritmik. Sama seperti halnya tadi, kita blok terlebih dahulu data yang kita punya, lalu kita pergi ke insert. Setelah itu kita klik scatter, lalu kita klik diagram yang pertama. Selanjutnya kita pilih gambar atau bentuk dari diagram ini seperti apa. Seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke layout, klik ke trendline, more trendline option. Selanjutnya kita klik logaritmik. Nah, oke, maka dia akan muncul seperti ini, logaritmik. Nah, kemudian untuk fungsinya itu kita klik fungsi. Nah, maaf. Nah, kita klik seperti ini. Nah, maka fungsinya itu akan keluar. Selanjutnya, ada regresi polinomial. Untuk regresi polinomial ini sendiri, sama halnya seperti yang sebelumnya, kita blok data yang kita punya, selanjutnya kita pergi ke insert, klik scatter, lalu kita klik diagram yang ingin kita gunakan, selanjutnya kita klik desain yang ingin kita gunakan, ini.
Nah, lanjut ke layout, kemudian klik trend line. Selanjutnya kita klik polinomial. Nah, untuk polinomial ini ada 5, yaitu 2, 3, 4, 5. Dua, 3, 4, dan 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita klik order kedua. Selanjutnya kita klik display equation. Maka polinomialnya akan muncul dengan fungsi sebagai berikut. Nah, baik. Selanjutnya, untuk selanjutnya masih di polinomial. Untuk di polinomial yang kedua, yaitu order ketiga, kita klik, kita blok terlebih dahulu data yang kita punya, kemudian kita scatter, klik grafik yang kita gunakan, selanjutnya kita pilih grafik mana yang ingin kita gunakan, banyak sekali beragam warna. Selanjutnya kita klik layout, kemudian trend line, kemudian more trend line option, klik polinomial lagi, kemudian kita klik order ketiga. Nah, maka akan muncul fungsi dari data yang kita miliki. Oke, selanjutnya regresi polinomial order keempat. Sama seperti hal yang tadi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih scatter. Setelah itu, kita pilih grafik yang ingin kita gunakan. Kemudian kita pilih layout dan klik trend line. Selanjutnya kita klik polinomial order keempat. Kita klik display. Oke, ini adalah polinomial order keempat. Oke, selanjutnya untuk polinomial order kelima. Sama seperti halnya tadi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pergi insert dan klik scatter, kemudian klik grafik yang ingin kita gunakan, lalu kita klik bagian atau grafik yang ingin kita gunakan dengan variasi warna yang beragam. Kemudian kita pergi ke trend line. Setelah itu, kita klik polinomial order ke-5. Display equation. Oke. Nah, ini muncul fungsi dari data yang kita gunakan. Selanjutnya, ada regresi polinomial ke-6. Untuk ke-6 ini sama halnya seperti yang sebelumnya, kita blok terlebih dahulu datanya, lalu kita klik insert, kemudian kita klik scatter. Ini kita klik grafiknya dan pilih grafik yang mana yang kita gunakan. Dan ini. Nah, kita pergi ke layout, kemudian kita klik trend line. Lalu kita klik polinomial ke-6, order ke-6. Oke. Nah, dari order ini kita mendapatkan fungsi dari data yang kita input. Oke. Selanjutnya, setelah polinomial ini, ada yang namanya regresi power. Nah, regresi power ini sama seperti hal yang tadi. Kita blok terlebih dahulu, kita pilih insert, kemudian scatter, kemudian kita klik grafiknya. Selanjutnya, kita pilih format
grafik yang ingin kita gunakan, nah sekali beragam ini. Kita klik layout, kemudian trendline. Nah, di trendline ini ada di bawah polinomial, kemudian kita klik power. Power, misalnya kita dapat lihat di sini terdapat fungsi dari data yang kita input, yaitu Y sama dengan 10,54 dikali 0,3081. Untuk R-nya itu ada R kuadrat sama dengan 0,990. Nah, baiklah, demikianlah penjelasan sedikit mengenai Microsoft Excel ini dan juga praktiknya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.